Halo teman-teman, selamat pagi. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah asesmen murid atau asesmen kelas di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Baik, kita langsung saja. Kita langsung ke Google Chrome atau kita menggunakan Microsoft Edge. Jadi di sini di bagian kotak dialog ini kita ketik login PMM. Kemudian biasanya dia akan tampil karena pencariannya sangat terlalu banyak, maka dia akan tampil di bagian paling atas. Kemudian kita klik Merdeka Mengajar. Kebetulan saya sudah login dan saya punya password email sudah tersimpan otomatis di aplikasi saya. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita membuat sebuah asesmen murid yang di bagian sini atau asesmen siswa atau kelas, pertama-tama kita harus buatkan dulu kelasnya. Kita langsung saja kita buatkan kelasnya. Pilih kelas. Di sini ada beberapa kelas yang sudah saya buatkan. Yang pertama kelas 10A, kelas 10B. Kemudian dalam kelas itu yang jelas ada siswanya. Setelah dibuatkan kelas, kita tambahkan murid, tambahkan NSN dari murid tersebut atau database dari murid atau siswa tersebut. Dari data tambahan tersebut, data yang kita butuhkan adalah berupa nama lengkap, NSN, dan tanggal lahir. Untuk mendapatkan data itu, kita minta di operator sekolah atau di bagian TU, dan penambahannya dilakukan secara manual. Baik, kalau kita sudah membuat kelas dan menambahkan siswa, kita masuk ke bagian asesmen murid. Di sini ada beberapa petunjuk asesmen pembelajaran digunakan oleh guru mengukur pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran di dalam kelas. Cari asesmen pembelajaran, atau di sini kita buatkan AKM kelas. Nah, saya coba buat di sini cari AKM kelas. Karena kebetulan saya ngajar di kelas 10, maka saya akan memilih fase E atau kelas 10. Kemudian terapkan. Di bagian mata pelajaran ada dua pilihan. Yang pertama numerasi atau yang kedua adalah literasi. Jadi saya di sini memilih literasi dan ini merupakan sampel saja. Setelah itu ada beberapa opsi atau soal berupa teks informasi, teks sastra, teks fiksi, teks informasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tinggal memilih salah satunya. Misalkan teks sastra. Saya memilih teks sastra di sini. Kemudian saya terapkan di kelas mana nantinya. Di sini kemudian sebelum kita terapkan atau gunakan asesmen ini, di sini ada detail, ada 12 soal dikerjakan selama atau kurang lebih 45 menit oleh siswa. Cakupan materinya berupa teks, informasi, teks sastra dan lain-lain sebagainya. Kemudian apabila kita sudah yakin kita gunakan asesmen ini, kita pilih di bagian sini gunakan asesmen ini. Jadi penerapannya ada dua, kita menggunakan secara online seperti Google Form, kita bagi linknya, atau menggunakan offline. Unduh dulu soalnya, cetak, kemudian dibagikan siswa. Nah, di sini saya ambil contoh, saya menggunakan online. Kemudian klik lanjut. Karena saya sudah buatkan kelasnya, maka saya tinggal memilih kelas A atau kelas B. Dan saya coba untuk membuat atau memilih dua kelas. Kemudian klik lanjut. Ada opsi selanjutnya buat tautan atau nanti saja. Saya klik buat tautan. Ada tampilan seperti ini berupa kita langsung bagi ke WA siswa atau kemanapun, atau kita menggunakan salin link atau pilihan lainnya, kita bagi kemana atau share kemana. Dari sini saya salin link saja, kemudian saya simpan. Saya simpan di bagian sini supaya nanti ketika setelah saya simpan, nanti saya akan bagikan ke siswa. Dan Bapak Ibu guru, setelah kita bagikan linknya, saya coba untuk menampilkan seperti apa tampilan dari asesmen tersebut apabila nanti sudah ada di linknya, sudah ada di tangan siswa. Saya copy saja file yang sudah disalin. Nah, ini adalah tampilan dari asesmen siswa atau asesmen kelas.
seperti halnya yang kita pernah buat di Google Form kemarin, tetapi ada beda-beda sedikit. Misalkan nomor asesmen tidak bisa diubah di sini karena dia menggunakan kode, tidak bisa dikerjakan atau digunakan oleh orang lain, makanya kodenya berbeda dari setiap siswa. Kemudian isi nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian NISN. Ini merupakan rujukan dari nama siswa yang sudah dimuatkan di data kelas. Baik Bapak Ibu guru, mungkin sampai di sini saja tutorial sederhana saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.